belajar asyik bersama rumah belajar. Selamat pagi sahabat semua rumah belajar. Baik, saya Endang Wahyu Widayati. Perkenalkan, ini adalah gedung SMK kami, SMK Penerbangan, dan di mana di sini ada para guru yang sedang piket. Sebenarnya di sini harusnya ramai dengan anak-anak, tapi karena adanya COVID-19 sehingga mereka harus belajar di rumah. Yuk, mari kita masuk. Oke, mari kita sekarang melihat di mana KBM yang seharusnya ada siswa, tapi sekarang karena COVID-19 di sini kelasnya kosong, hanya bangku-bangku. Disinilah tempat biasanya saya mengajar siswa. Jadi di sini mereka harusnya ada, tapi karena ada COVID-19 maka kita akan belajar di rumah saja. Di sini adalah perpustakaan dari SMK Penerbangan, di mana anak-anak selain berada di kelas yang tadi itu mereka juga sering belajar ke sini. Di sini belajar misalnya bahasa Indonesia, mereka bisa belajar tentang talkshow di sini. Kemudian di sini banyak buku-buku untuk mereka pelajari, dan biasanya saya menggunakan perpustakaan ini ada waktu presentasi. Jadi mereka setelah mengerjakan proyeknya, mereka presentasi berada di sini. Alhamdulillah di SMK kami ada perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang mencukupi untuk sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, kita pembelajaran dilakukan secara tatap muka sebagai berikut. Semalam sudah membaca tentang matris? Ya. Baik, sama dengan 3. Ini ya, dari persamaan ini menjadi 2. Dari seperti penghitungan nilai rapor, terus seperti yang dipresentasikan oleh kelompok Milikan dan tadi untuk pembelian barang, misalnya pembelian sepatu, pembelian pensil, dan lain sebagainya. Pelajaran PJJ ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, yaitu di mana untuk sintak pembelajarannya, langkah-langkah pembelajaran. Langkah dalam pembelajaran Discovery Learning antara lain: 1. Pemberian rangsangan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Dan yang kelima, itu adalah pembuktian. Yang keenam, penarikan kesimpulan. Dalam pembelajaran online ini, saya menggunakan Google Classroom untuk komunikasi dengan siswa dan pemberian tugas. Dan itu semua dibantu di rumah belajar. Selain itu, saya juga selain menggunakan bank soal yang ada di dalam rumah belajar, itu saya juga menggunakan Quizizz. Selain itu, untuk komunikasi dengan wali kelas dan orang tua, saya menggunakan WA Group. Dan PJJ ini, seorang guru harus dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan memiliki kemampuan dalam TIK. Untuk itu, rumah belajar ini sangat membantu dalam pekerjaan seorang guru pembelajaran, di mana siswa dapat belajar, mencari sumber belajar di rumah belajar. Nah, di sini ada bermacam-macam fitur dalam rumah belajar, antara lain adalah sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, dan bank soal. Di mana selama ini anak-anak bisa mencari sumber belajar dari sumber belajar yang ada di rumah belajar. Kemudian mereka juga mengerjakan soal-soal yang ada di bank soal. Semua ini saya hubungkan dengan kelas saya yang ada di Google Classroom.
Sini ada materi-materi yang saya minta untuk mencari materinya ada di rumah belajar. Komunikasi jarak jauh secara online saya menggunakan aplikasi dari Cisco Webex dan Zoom Meeting. Belajar bagi seorang guru, khususnya saya sebagai guru, itu sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Dengan rumah belajar itu saya dapat berkolaborasi dengan guru lain se-Nusantara. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan saya akan TIK. Kemudian dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat bermanfaat sekali dalam pencarian sumber-sumber belajar untuk siswa. Penyampaian materi lebih mudah kepada siswa dengan adanya portal rumah belajar. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.